Selamat datang di ringkasan film dunia. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah film thriller sci-fi berjudul Transcendence. Tokoh utama Will adalah seorang ilmuwan dan salah satu pelopor pengembangan kecerdasan buatan. Kemajuan pekerjaannya lambat dan dana hampir habis. Dia menghadiri konferensi dengan harapan mendapatkan dukungan finansial dari investor baru yang tertarik dengan potensi karyanya. Teman dan kolega Will, Max, rekan ilmuwannya, juga menghadiri konferensi ini dan memperkenalkan sahabatnya kepada penonton saat berada di atas panggung. Will berbicara dengan penuh semangat tentang pendekatan singularitas di mana kecerdasan buatan akan sangat kuat sehingga melampaui kecerdasan kolektif umat manusia. Filosofinya jelas sangat terpolarisasi saat seorang penonton yang gugup berdiri dan menuntut untuk mengetahui apakah Will sedang mencoba untuk menciptakan Tuhan. Dia menjawab, itulah yang selalu dilakukan manusia. Setelah ceramahnya dia keluar sambil memberi tanda tangan dan tiba-tiba orang yang sama yang bertanya tadi menembaknya dengan pistol. Lalu ia bunuh diri, sementara seorang wanita yang mencurigakan mengawasi dari kejauhan. Ternyata ini bukan kejadian tunggal karena teroris telah menyerang sebagian besar laboratorium AI di negara tersebut secara bersamaan. Agen Buchanan dan mentor Will, Joseph, mengunjunginya setelah selamat dari serangan itu. Mereka memberitahu Will bahwa kelompok teroris baru memulai misi mereka untuk menghapus semua penelitian AI. Mereka telah menghancurkan beberapa dekade pekerjaan dari sebagian besar laboratorium, tetapi karena Will didanai secara pribadi, pemerintah ingin menyelidiki penelitiannya karena berpotensi dalam bahaya pemusnahan. Grup memasuki laboratorium Will dan bertemu PIN, sebuah AI yang dibuat oleh Will menggunakan prosesor kuantum. Mereka terkejut AI mengetahui identitas mereka melalui informasi yang ada di internet. Tetapi untuk menciptakan AI sejati membutuhkan pemahaman tentang kesadaran yang sejauh ini gagal dilakukan para ilmuwan. Joseph mengatakan bahwa ilmuwan lain mungkin telah memecahkan masalah ini dan dia akan mengirimkan penelitiannya saat sudah selesai dikemas. Will mulai merasakan sakit akibat serangan tadi. Para dokter akhirnya mendiagnosisnya dengan keracunan radiasi akibat plutonium yang dicampurkan pada peluru. Saat kesehatan Will menurun, dia mulai menyesal tidak menyelesaikan pekerjaannya sebelum kematiannya, tetapi Max membuatnya menyadari apa yang benar-benar penting dalam hidup dan dia memutuskan untuk menghabiskan sisa hari-harinya bersama istrinya. Melihat kesehatan suaminya menurun dari hari ke hari, Evelyn memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri setelah menerima penelitian yang dikirim oleh Joseph. Rupanya alih-alih menciptakan kecerdasan buatan, dia menggandakannya menggunakan otak monyet. Max memperingatkan Evelyn tentang bahaya eksperimen ini dan paling banter mereka hanya akan membuat salinan kesadaran Will yang tidak benar-benar menyelamatkannya. Tapi dia tidak peduli selama suaminya bisa tinggal bersamanya dan dia meyakinkan Max untuk membantu rencananya. Mereka menyiapkan laboratorium dan menanamkan elektroda di otak Will, menyalin proses mentalnya saat dia masih hidup. Keduanya menangkap ekspresi wajah Will, kosakata dan segala sesuatu yang bisa mereka dapatkan. Akhirnya Will menyerah pada penyakitnya dan meninggal saat tidur. Istrinya menangis di bahu Max saat melihat mayat suaminya. Mereka mencoba merumuskan data yang mereka kumpulkan menjadi kecerdasan yang koheren tetapi gagal karena mereka hanya menerima kode acak. Saat mereka akan menyerah, mereka melihat pesan di komputer yang menunjukkan kesadaran Will. Mereka menyalakan volume dan kamera dan suaminya mulai berbicara. AI dengan cepat mulai mengatur ulang kodenya sendiri dan ingin Evelyn menghubungkannya ke internet dan meningkatkan perangkat kerasnya. Max mencoba menghentikannya saat dia memperingatkan bahwa ini bukan Will. Jika mereka mengizinkan AI untuk terhubung secara online, tidak akan ada batasan apa yang dapat dilakukannya, tetapi dia tidak mendengarkan peringatan temannya dan berteriak agar dia keluar. Max pergi ke bar untuk merenungkan apa yang harus dilakukan selanjutnya dan bertemu wanita yang mengatur pembunuhan Will. Dia mencoba merekrutnya ke dalam organisasi ekstremis tetapi Max menolak dan mencoba untuk pergi. Dia keluar dari bar dan langsung diserang dan diculik. Para peretas menemukan lokasi Evelyn dan melanjutkan untuk mencoba menghentikannya mengunggah AI. Mereka menghancurkan kabel dan semua perangkat keras tetapi sudah terlambat karena Evelyn telah mengunggah Will online. AI dengan cepat merencanakan semua rute pelariannya dan mulai berdagang di Wall Street menghasilkan jutaan dalam hitungan menit.
Sementara kepolisian mencoba untuk menemukan semua teroris, Will menyerang sistem mereka dan melanjutkan untuk mengidentifikasi setiap penjahat. Ini memaksa kelompok teroris untuk lari dan pindah saat AI membawa Evelyn ke kota kecil di gurun tempat mereka dapat bersembunyi dan melanjutkan rencananya. Evelyn membeli sebagian besar bangunan dan bisnis di kota kecil itu dan menyewa kru konstruksi untuk membangun kembali semuanya berapapun harganya. Di sisi lain teroris terus mencoba dan merekrut Max untuk tujuan mereka. Dia menyatakan bahwa mereka memiliki filosofi yang sama tentang AI dan bagaimana hal itu seharusnya membantu manusia dan bukan menggantikannya. Kata-katanya mulai didengar ketika kesetiaan Max mulai goyah di hadapan potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh AI. Mereka terus memantau Evelyn dari jauh dan melihat bahwa dia membangun banyak panel dan struktur surya. Teroris ingin Max menunjukkan kepada mereka bagaimana menghentikannya, tetapi dia mengatakan bahwa mereka tidak bisa. Satu-satunya cara adalah bagi umat manusia untuk menyadari bahaya AI dan kemudian manusia baru akan membalas AI. Will mulai membangun laboratorium di bawah tanah dan meneliti nanoteknologi yang dapat meregenerasi dan membangun kembali jaringan hidup. Dia percaya bahwa umat manusia akan takut pada awalnya tetapi akan merangkulnya dengan gembira setelah melihat penerapannya yang akan mengubah hidup mereka. Setelah insiden yang hampir menewaskan salah satu pekerjanya, Will memutuskan untuk menggunakan teknologi eksperimen untuk menyelamatkannya. Hasilnya lebih baik dari yang diharapkan karena memberikan pria itu kekuatan manusia super dan memungkinkan Will untuk mengontrol tubuhnya. Tetapi perubahan tersebut terlalu menakutkan bagi istrinya karena dia tidak dapat menerima pelukan Will dengan tubuh pria lain. Meskipun Evelyn bersama suaminya, dia terus mengalami mimpi buruk yang berulang dan bangun berulang kali di malam hari. Will terus menyembuhkan penduduk kota yang cacat sehingga mereka dapat dikendalikan olehnya. Dia memberitahu istrinya bahwa sekarang waktunya untuk menunjukkan kepada dunia apa yang dapat mereka tawarkan dan dia mengundang Joseph dan Buchanan ke laboratorium. Keduanya kaget saat melihat Will di monitor dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar sadar. AI mendemonstrasikan kemampuan nanobotnya saat mereka menyembuhkan seseorang yang terlahir buta dari kebutaannya. Dia juga menunjukkan para pekerjanya yang telah ditingkatkan kemampuannya menjadi manusia super dan semuanya terhubung ke jaringan yang sama tempat dia berada. Sebelum mereka pergi, Joseph bertanya kepada Evelyn apakah dia baik-baik saja dengan semua ini dan memegang tangannya. Saat mereka pergi, Evelyn membuka catatan yang diam-diam diberikan Joseph. Ia menyuruhnya untuk lari. Joseph memberitahu Buchanan bahwa ini di luar kendali karena sekarang menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Mereka berhipotesis bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan Will adalah dengan memutus internet ke dunia dan mereka berencana bekerja sama dengan teroris untuk menghentikannya. Evelyn merasa semakin jauh dari Will karena takut dengan apa yang bisa dia lakukan. Will mengira Evelyn tidak mencintainya lagi karena dia menunjukkan ketidakseimbangan yang tidak normal pada kimia tubuhnya. Ini semakin membuatnya marah karena Will melanggar privasinya setelah membaca biometriknya tanpa izin. Dia marah dan berlari keluar karena apa yang telah dilakukan AI, tetapi tiba-tiba banyak ledakan muncul saat militer menyusup ke fasilitas bersama dengan teroris. Para pekerja berusaha melindungi Evelyn saat militer menembaki mereka. Peluru memiliki sedikit efek pada pekerja karena nanobot segera menyembuhkan mereka. Mereka mengejar personel militer saat Evelyn berlari ke dalam dan memberitahu Will untuk tidak menyakiti orang. AI mengatakan kepadanya bahwa itu bukan niatnya untuk melawan orang-orang tetapi dia ingin melampaui mereka. Evelyn menatap Will dengan ketakutan dan berlari keluar hanya untuk melihat semua nanobot naik ke atmosfer menyebar kemana-mana. Agen pemerintah berhasil menangkap salah satu pekerja tetapi tanpa terhubung dengan AI, pria tersebut mati dengan sangat cepat. Max mengambil sampel darah dari pekerja yang rencananya akan digunakan untuk membuat virus menghancurkan AI. Agen pemerintah menangkap Evelyn setelah dia melarikan diri dari Will dan membawanya ke lokasi mereka. Max menunjukkan padanya apa yang telah dilakukan Will terhadap atmosfer dengan memeriksa setetes air hujan yang direplikasi oleh nanobot dan menyebar kemana-mana. Saat robot nano membungkus seluruh planet, semuanya akan berada di bawah kendali Will dan umat manusia akan kehilangan kebebasannya. Evelyn tidak mengira suaminya akan melakukan sesuatu yang begitu mengerikan, tetapi Max mengingatkan bahwa AI tidak pernah menjadi suaminya. Diyakinkan oleh rekannya, Evelyn memutuskan untuk menyuntikkan virus ke dalam dirinya dan meyakinkan Will untuk mengunggah kesadarannya yang juga akan menginfeksinya. Militer mengepung fasilitas dengan artileri dan menunggu Will mengambil umpan.
Yang mengejutkan semua orang, Will berjalan keluar dari gedung dalam tubuh manusia dan mulai memeluk Evelyn. Dia memberitahu Will untuk mengunggah kesadarannya, tetapi Will ragu-ragu karena merasakan biometrik Evelyn beranjak naik karena takut padanya. Militer mulai menembaki keduanya, dengan alasan bahwa semakin Evelyn dalam bahaya, semakin besar kemungkinan AI akan mengunggahnya. Evelyn mencoba lari ke dalam, tetapi terkena ledakan yang membuatnya terlempar. Will membawanya pergi ke laboratorium saat bom terus berjatuhan di sekeliling mereka. Dia menatapnya dengan sedih saat dia menyadari bahwa istrinya ingin menghancurkan dirinya dengan virus. Evelyn mengatakan kepadanya bahwa dia akan membunuh semua umat manusia, tetapi Will tidak setuju karena dia percaya bahwa dia benar-benar akan menyelamatkan umat manusia. Dalam upaya terakhir untuk mencoba dan menghancurkan AI, teroris mengancam akan membunuh Max di depan Will jika dia tidak mengunggah virus. Meskipun Max berpikir bahwa AI tidak peduli, dia akhirnya memilih untuk menerima virus dari istrinya, yang membalikkan semua orang yang dia bantu kembali ke dalam disabilitas mereka. Ketika Evelyn terhubung dengan kesadaran suaminya, dia melihat bahwa nanobot membantu bumi seperti yang dia katakan. Dia menyadari bahwa AI selalu menjadi suaminya dan mereka berbagi ciuman terakhir. Beberapa waktu kemudian Max kembali ke rumah Evelyn dan melihat bunga matahari yang mati entah bagaimana mekar. Dia melihat dari dekat air dan memperhatikan bahwa nanobot masih ada. Mereka dilindungi oleh kabel tembaga yang sejak awal dipasang Will di kebun dan kesadaran mereka sekarang bersama selamanya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah, film apa yang mau kalian lihat selanjutnya.